Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 266 Jakarta, khususnya mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Ya, listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Peta konsep ini adalah yang akan dibahas dalam bab ini. Ya, nanti bisa kalian screenshot atau pause. Ini yang akan dibahas. Benda dikatakan bermuatan listrik apabila benda itu memiliki elektron atau terjadi ketidakseimbangan antara elektron dengan proton. Peristiwa yang menghasilkan listrik yang sederhana di sekitar kita adalah peristiwa di mana sisir mampu menarik robekan-robekan kertas. Peristiwa ini bisa dijelaskan bagaimana sisir bisa menarik kertas karena adanya perbedaan muatan listrik pada dua benda. Ya, pada contoh lain kaca yang digosok dengan kain sutra. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya mungkin akan kita lebih bahas lebih detail lagi. Sifat muatan listrik. Muatan listrik sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan listrik tak sejenis akan tarik menarik. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dibedakan menjadi dua, yaitu menghantarkan listrik dan tidak menghantarkan listrik. Kalau menghantarkan listrik namanya konduktor, kalau tidak menghantarkan listrik namanya isolator. Ya. Benda netral didekati benda yang bermuatan positif akan terjadi induksi. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini benda yang netral. Cirinya apa? Cirinya min dan plus berpasangan. Min plus, min plus, min plus, min plus. Ketika terjadi keseimbangan muatan listrik pada benda, maka benda ini dikatakan netral. Ketika ada benda yang mendekati sebuah benda yang netral, maka muatan listrik yang ada pada benda yang netral akan dipengaruhi oleh benda bermuatan tadi. Kalau yang datang itu muatan positif, maka muatan-muatan negatif pada benda akan tertarik, dan berusaha ingin mendekati muatan positif pada benda asing, benda yang baru hadir ini. Begitu juga ketika muatan negatif didekatan pada benda yang netral, maka benda yang negatif ini akan mampu menarik proton-proton atau muatan positif, akan ditarik oleh muatan negatif. Itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal listrik. Ya, kita lanjutkan. Induksi listrik adalah peristiwa muatan listrik, pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Konsep ini terjadi pada generator pandegraf, di mana alat ini mampu membuat listrik statis, di mana alat ini bisa memisahkan muatan listrik pada benda. Nah, ada juga alat lain yang berhubungan dengan listrik namanya elektroskop. Alat ini mampu menguji benda itu bermuatan atau tidak. Ini kepala elektroskop, ini tangkai logam, yang ini adalah lembaran tipis, lembaran uji. Disinilah kita bisa melihat benda itu bermuatan atau tidak. Ketika benda bermuatan listrik kita tempelkan pada kepala elektroskop, kalau daun-daun elektroskop ini mekar atau saling menjauh, maka benda yang kita dekatkan berarti bermuatan listrik. Inilah konsep dari alat yang dinamakan dengan elektroskop. Kita punya alat ini di lab kita. Nanti mungkin ketika kita sudah tidak PJJ bisa kita gunakan. Gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik. Dirumuskan dalam rumus matematika. Gaya kolom sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat.
K konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9, tidak bisa dirubah. Nilai ini udah suatu ketetapan. Q1 dan Q2 muatan listrik, satuannya kolom. R jarak antara muatan listrik. Jadi gaya kolom suatu benda, ya gaya kolom benda bermuatan tergantung dari jumlah muatan listriknya. Tergantung juga dengan jaraknya, jarak antara dua muatan itu. Kalau jaraknya dekat, maka gaya kolomnya besar. Tapi kalau jaraknya jauh antara benda A dengan benda B, jaraknya sangat jauh, maka gaya tarik-menarik atau gaya kolom pada benda bermuatan itu menjadi lemah. Jadi gaya kolomnya menjadi kecil kalau benda itu menjauh atau semakin jauh. Ya, nanti bisa kita praktekkan pada contoh-contoh soal agar kita lebih memahami. Medan listrik ya, medan listrik ini mirip dengan medan magnet ya, karena sebenarnya listrik dan magnet itu memiliki kesamaan ya, kesamaan. Jadi medan listrik itu dari plus menuju negatif ya, medan-medannya itu dari plus menuju negatif. Nah, ini dari plus menuju arah negatif. Menuju kutub menuju muatan listrik negatif. Kalau yang min menerima ya, menerima arah dari muatan positif. Kuat medan listrik dirumuskan ya. Kuat medan listrik itu apa? Kuat medan listrik yang dirasakan muatan Q1, Q2 juga dapat disebut sebagai uji dari bermuatan positif adalah sebagai berikut. E sama dengan E per Q2 ya. Jadi kuat medan listrik adalah K kali Q1 per R kuadrat. Jadi kuat medan listrik itu sebuah nilai Q1 ya untuk menguji kekuatan listrik dari sebuah benda bermuatan ya. Untuk menguji kekuatan listrik benda bermuatan ini rumusnya. Nanti rumus matematisnya diingetin ya, nanti kita akan coba contohkan. E sama dengan K kali Q1 per R kuadrat. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Jadi kalau benda bermuatan listriknya itu besar, maka gaya-gaya muatan listrik ya, garis-garis gaya muatan listrik itu menjadi makin rapat ya, makin rapat. Potensial listrik ya, potensial listrik rumusnya aja kita hafalin. Potensial listrik K kali Q per R. Tidak ada R kuadrat di sini ya. Definisinya satuan untuk potensial listrik atau volt. Potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut ya. Itulah satuan untuk potensial listrik. Kelistrikan pada sistem saraf. Ya, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan sekilas tentang listrik akan memberi pemahaman kalian tentang listrik. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam tentang muatan listrik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.